Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Dudung Mistis, tempat berkumpulnya para pecinta kisah horor, misteri, legenda, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan oleh logika. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Namaku Raka, usiaku 38 tahun. Sudah lebih dari 15 tahun aku bekerja sebagai sopir truk ekspedisi yang mengangkut berbagai macam muatan ke hampir seluruh pelosok Pulau Jawa. Dari Surabaya, Semarang, Jakarta hingga Banyuwangi, semuanya sudah menjadi bagian dari rutinitasku. Bagiku, jalan raya bukan sekadar jalur penghubung antar kota, melainkan rumah kedua yang lebih sering kutinggali daripada rumahku sendiri. Aku sudah terbiasa menghadapi hujan deras yang membuat jalan licin, remblong di jalur pegunungan, ban pecah di tengah malam, bahkan ancaman perampok yang mengincar truk bermuatan mahal. Semua itu pernah kulalui. Karena itulah aku selalu menganggap bahwa tidak ada lagi hal yang mampu membuatku takut selama berada di balik kemudi. Namun keyakinan itu perlahan berubah setelah aku mengalami sendiri sebuah kejadian yang hingga hari ini masih menghantuiku. Peristiwa itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, ketika perusahaan tempatku bekerja menerima pengiriman besar menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Muatan kami berupa bahan bangunan yang harus tiba sebelum pagi. Jika terlambat, perusahaan akan dikenai denda yang jumlahnya tidak sedikit. Malam itu aku tidak sendirian. Di sampingku duduk seorang pria berusia sekitar 45 tahun bernama Dedi. Tubuhnya kekar dengan kulit legam terbakar matahari. Kumis tipis menghiasi wajahnya yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Ia sudah lebih dari 20 tahun menjadi sopir lintas Jawa dan dikenal sebagai salah satu pengemudi paling berpengalaman di perusahaan. Semua orang menghormatinya, bukan hanya karena kemampuan mengemudinya, tetapi juga karena ia hafal setiap tikungan, tanjakan, hingga cerita-cerita mistis yang beredar di sepanjang jalur Pantura dan Jawa Timur. Aku sendiri baru beberapa kali mendapat kesempatan satu perjalanan dengannya. Kalau ikut Mas Dedi, perjalanan pasti aman, kata mandor gudang sore itu sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum kecil. Bagiku pengalaman memang penting, tetapi cerita-cerita mistis yang sering dibawa Dedi hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti sopir baru. Sekitar pukul 8 malam, kami berangkat dari gudang ekspedisi di kawasan Surabaya. Mesin truk bermuatan puluhan ton itu menggeram pelan sebelum akhirnya meluncur, meninggalkan hiruk-pikuk kota, lampu-lampu, jalan masih ramai. Deretan kendaraan memenuhi jalur utama menuju Probolinggo. Radio kabin memutar. Lagu-lagu lawas yang sesekali membuat kami ikut bersenandung. Perjalanan berlangsung normal selama beberapa jam. Sesekali kami berhenti di rest area untuk memeriksa ban dan mengencangkan tali pengikat muatan. Setelah semuanya dipastikan aman, perjalanan kembali dilanjutkan menuju arah timur. Semakin malam, lalu lintas mulai lengang. Truk-truk besar menjadi kendaraan yang paling sering kami temui. Sekitar pukul 11 malam, kami berhenti di sebuah warung kopi sederhana yang menjadi tempat favorit para sopir lintas Jawa. Warung itu tidak besar, hanya bangunan kayu beratap seng dengan beberapa bangku panjang yang sudah mulai usang. Aroma kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi udara. Di sudut warung tampak beberapa sopir sedang berbincang pelan sambil menikmati mie rebus hangat. Begitu kami turun, pemilik warung langsung menyapa Dedi dengan ramah. "Wah, malam ini lewat baluran lagi, Pak?" Dedi mengangguk pelan. "Iya, semoga lancar." Pria tua itu menghela napas panjang. "Kalau sudah masuk alas baluran tengah malam, hati-hati saja." Aku yang sedang menyeruput kopi hanya tersenyum tipis. Hampir semua orang bilang begitu. Pemilik warung menoleh ke arahku. "Kamu baru pertama lewat malam?" "Sudah beberapa kali. Lewat jam segini?" Aku menggeleng. "Belum." Pria tua itu tidak melanjutkan pembicaraan. Ia hanya tersenyum tipis, seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan tetapi diurungkan. Tak lama kemudian kami kembali naik ke atas truk.
Begitu kendaraan kembali melaju, Dedi mematikan radio. Suasana kabin langsung berubah sunyi. Hanya terdengar dengungan mesin diesel yang stabil. Rak, iya mas. Kamu tahu kenapa banyak sopir nggak suka lewat alas baluran tengah malam? Aku mengangkat bahu. Paling karena banyak hewan liar. Dedi menggeleng pelan. Bukan. Lalu, karena nggak semua yang berjalan di sana itu manusia. Aku terkekeh pelan, masih percaya begitu? Aku bukan percaya. Ia menatap lurus ke depan. Aku pernah lihat sendiri. Nada suaranya membuat tawaku perlahan menghilang. Dedi mulai bercerita tentang beberapa sopir yang katanya hilang selama berjam-jam, padahal jarak yang ditempuh hanya belasan kilometer. Ada pula yang mengaku mengikuti sebuah truk di depannya selama hampir 1 jam. Tetapi ketika hari mulai terang, truk itu ternyata tidak pernah ada. Bahkan, ada sopir yang berhenti di sebuah warung kopi yang terlihat ramai. Saat pagi tiba, warung itu berubah menjadi bangunan kosong yang sudah roboh bertahun-tahun. Sebelumnya, aku tetap mencoba berpikir logis. Mungkin mereka mengantuk, mungkin berhalusinasi, atau hanya sugesti karena terlalu sering mendengar cerita serupa. Dedi tidak membantah. Ia hanya menarik napas panjang sebelum berkata pelan, semua sopir bebas percaya atau tidak. Tapi ada 3 pantangan yang jangan pernah kamu langgar kalau masuk alas baluran. Aku mulai penasaran. Apa saja? Pertama, jangan membunyikan klakson sembarangan. Aku mengangguk kecil. Kedua, jangan pernah mengambil penumpang, siapapun itu. Lalu yang ketiga, Dedi menoleh kepadaku. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Kalau ada yang memanggil namamu dari luar, jangan pernah menoleh. Bulu kudukku entah mengapa meremang. Aku berusaha menertawakannya lagi, tetapi kali ini suara tawaku terasa hambar. Tak lama kemudian, papan besar bertuliskan, "Selamat datang di kawasan Taman Nasional Baluran" muncul di depan kami. Jalan mulai berubah. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kedua sisi aspal. Lampu penerangan jalan menghilang satu persatu, berganti dengan gelap pekat yang hanya diterobos cahaya lampu utama truk. Udara terasa jauh lebih dingin. Kabut tipis perlahan turun dari sela-sela pepohonan. Semakin lama semakin tebal hingga membatasi pandangan hanya beberapa puluh meter ke depan. Aku menggenggam kemudi lebih erat. Entah kenapa, suasana di dalam kabin mendadak terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik yang sejak tadi terdengar dari luar perlahan menghilang. Seolah seluruh penghuni hutan tiba-tiba berhenti bersuara. Dedi memejamkan mata sejenak sambil berbisik membaca doa. Aku masih mencoba meyakinkan diriku bahwa semua baik-baik saja. Namun jauh di dalam hati, untuk pertama kalinya sejak menjadi sopir truk, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa malam itu, kami tidak sedang melintasi hutan biasa. Malam semakin larut ketika truk yang kukemudikan perlahan memasuki jantung kawasan alas baluran. Kabut yang sebelumnya hanya tampak tipis kini berubah menjadi selimut putih pekat yang menggantung rendah di atas jalan. Cahaya lampu utama truk hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum akhirnya ditelan gelapnya hutan. Aku tanpa sadar mengurangi kecepatan. Jarum speedometer yang semula berada di angka 60 km per jam, kini turun menjadi 40. Jalanan terasa jauh lebih sempit dibanding saat siang hari. Di kanan dan kiri hanya tampak deretan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Ranting-rantingnya saling bertaut hingga membentuk lorong hitam yang menyeramkan. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan lain. Tidak terdengar deru mesin truk dari arah berlawanan. Bahkan suara serangga yang biasanya memenuhi hutan malam seolah lenyap begitu saja. Yang terdengar hanya dentuman mesin diesel dan gesekan ban dengan aspal yang lembab. Aku mencoba mencairkan suasana. Mas Dedi, memang sering sesepi ini? Dedi tidak langsung menjawab. Tatapannya masih lurus ke depan, memperhatikan jalan dengan wajah yang jauh lebih tegang dibanding biasanya. Kalau baluran sudah terlalu sunyi seperti ini, justru itu yang harus diwaspadai. Aku tertawa kecil. Masih soal cerita tadi? Ia menggeleng pelan. Aku berharap malam ini cuma jadi cerita. Jawabannya membuatku memilih diam. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Sesekali aku melirik jam digital di dashboard. Pukul 09.47, masih cukup jauh sebelum kami keluar dari kawasan hutan.
Tiba-tiba radio truk yang sejak tadi dimatikan mengeluarkan suara berdesis. Seret, seret. Aku menoleh heran. Mas, radionya rusak ya? Dedi langsung mematikan saklar utama. Anehnya suara desisan itu masih terdengar. Trut, trut. Lalu perlahan berubah menjadi suara seperti orang sedang berbisik. Tolong. Aku spontan menoleh ke arah radio. Suara itu hilang seketika. Kamu dengar? Tanyaku. Dedi mengangguk pelan tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari jalan. Jangan ditanggapi. Aku mulai merasa tidak nyaman. Mungkin hanya gangguan sinyal. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri. Namun beberapa menit kemudian, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Di kejauhan, tepat di tengah sorot lampu truk, tampak sebuah bayangan berdiri di pinggir jalan. Semakin dekat, bayangan itu mulai terlihat jelas. Seorang perempuan, ia mengenakan kebaya putih panjang yang tampak kusam. Rambutnya sangat panjang hingga menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya berdiri diam menghadap jalan. Tangannya perlahan terangkat, seolah meminta kendaraan kami berhenti. Aku refleks menginjak pedal rem sedikit. Ada orang, Mas. Belum sempat truk melambat sepenuhnya, Dedi langsung berteriak. Jangan berhenti. Aku terkejut. Loh, dia minta tolong. Gas terus. Tapi kalau memang butuh bantuan bagaimana? Dedi menggenggam. Dashboard begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Raka, jangan berhenti. Nada suaranya kali ini bukan lagi peringatan, melainkan permohonan. Aku mulai bimbang. Perempuan itu tampak seperti orang biasa. Tubuhnya tidak melayang. Kakinya menapak di tanah. Ia bahkan terlihat menggigil kedinginan. Hanya beberapa meter lagi sebelum kami melewatinya. Perempuan itu kembali mengangkat tangan, lalu terdengar suara lirih. Tolong. Aku spontan menginjak rem CT. Truk berhenti perlahan di bahu jalan. Astagfirullah. Dedi memukul pahanya sendiri karena kesal. Kamu kenapa berhenti? Kasihan, Mas. Aku menurunkan kaca jendela. Udara malam langsung menerobos masuk aneh, sangat dingin. Jauh lebih dingin dibanding udara pegunungan. Perempuan itu perlahan mendekat, semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Kulitnya sangat pucat, matanya sayu. Namun tidak ada sesuatu yang terlihat menyeramkan. Ia berhenti tepat di samping pintuku. Pak, suaranya sangat pelan. Boleh ikut sampai depan? Rumah saya. Sudah dekat. Aku menoleh ke arah Dedi. Ia hanya menggeleng berkali-kali. Jangan. Namun rasa iba mengalahkan logikaku. Silakan. Aku membuka kunci pintu. Perempuan itu naik perlahan ke dalam kabin anehnya. Tidak terdengar suara pijakan kaki. Tidak terdengar bunyi pintu terbuka. Seolah ia hanya muncul begitu saja di kursi belakang. Begitu pintu kututup kembali. Seketika seluruh kabin berubah dingin. Embusan AC bahkan belum dinyalakan. Aku mengusap kedua lenganku. Mas, AC hidup? Enggak. Jawaban Dedi pendek. Ia bahkan kini mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Aku mulai mencium aroma yang sangat kuat, harum melati. Namun aroma itu terasa aneh, bukan seperti bunga segar, melainkan seperti bunga yang terlalu lama dibiarkan di atas makam. Perempuan itu tetap diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Aku mencoba mengajaknya mengobrol. Mau turun di mana, Mbak? Tidak ada jawaban. Mbak, tetap diam. Kulirik melalui spion tengah. Awalnya hanya terlihat rambut panjangnya yang menutupi wajah. Namun beberapa detik kemudian, rambut itu perlahan bergeser sendiri. Aku bisa melihat sebagian wajahnya. Jantungku langsung berdegup keras. Kulit pipinya sangat pucat. Bibirnya kebiruan, dan kedua matanya hitam seluruhnya. Tidak terlihat bagian putih sedikit pun. Aku langsung memalingkan wajah. Mas, suaraku bergetar. Dedi masih membaca doa tanpa henti. Jangan lihat spion, ada yang aneh. Jangan lihat. Aku mencoba fokus ke jalan. Namun rasa penasaran membuatku kembali melirik spion beberapa detik kemudian. Kursi belakang, kosong. Perempuan itu menghilang. Aku langsung mengerem mendadak. Ciit. Truk berhenti di tengah jalan. Aku dan Dedi serempak menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya kursi kosong. Dadaku naik turun tadi. Tadi dia duduk di situ. Dedi mengangguk pelan.
Aku tahu. Lalu sekarang kemana? Ia tidak menjawab. Sebagai gantinya ia menunjuk lantai kabin. Aku mengikuti arah telunjuknya. Darahku seolah berhenti mengalir. Di lantai besi kabin, terlihat jejak telapak kaki kecil. Basah, lumpur hitam menetes perlahan dari bekas pijakan itu. Jejak tersebut tidak menuju pintu, tidak menuju jendela, melainkan berakhir tepat di belakang kursi kemudiku. Seolah seseorang kini sedang berdiri sangat dekat di belakangku. Aku tak berani menoleh. Tubuhku membeku. Lalu, tepat di samping telinga kananku, terdengar suara perempuan yang sangat lirih. Pak, suara itu begitu dekat, seakan bibirnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Saya belum turun. Bulu kuduku berdiri seketika. Tanganku gemetar hebat di atas setir, sementara Dedi yang sejak tadi terus membaca doa tiba-tiba berteriak, "Raka, jangan pernah menoleh ke belakang. Gas sekarang juga. Apapun yang kamu dengar." Dengan napas memburu, aku langsung menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Mesin truk meraung keras, melesat membelah pekatnya malam. Namun jauh di belakang suara mesin, aku masih bisa mendengar tawa seorang perempuan, pelan, memanjang, dan terdengar semakin dekat seolah ia masih berada di dalam kabin bersama kami. Aku terus menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mesin diesel meraung keras, seolah ikut merasakan kepanikan yang mulai menguasai diriku. Truk bermuatan puluhan ton itu melaju menembus kabut pekat yang semakin lama, semakin sulit ditembus oleh sorot lampu utama. Jantungku masih berdegup sangat kencang. Suara tawa perempuan yang tadi terdengar di belakang telingaku perlahan memudar, tetapi rasa takutnya justru semakin nyata. Aku sama sekali tidak berani melihat spion tengah. Bahkan sekadar melirik kaca samping pun aku enggan. Di sampingku, Dedi masih terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lirih namun tidak pernah terputus. Wajahnya pucat. Selama bertahun-tahun mengenalnya, baru kali ini aku melihat sopir senior itu benar-benar ketakutan. "Mas," kataku dengan suara gemetar. "Iya, itu. Tadi apa?" Dedi menghela napas panjang. "Aku sudah bilang dari awal, jangan pernah berhenti kalau ada yang meminta tumpangan." Aku menelan ludah. Dia manusia atau... Dedi tidak menjawab. Keheningan itu justru menjadi jawaban yang paling mengerikan. Sekitar 15 menit kemudian, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan yang kami lalui terasa sangat asing. Padahal menurut ingatanku, jalur alas baluran tidak sepanjang ini. Aku sudah beberapa kali melintas pada siang hari. Seharusnya, setelah melewati tikungan panjang dan jembatan kecil, kami akan segera keluar menuju kawasan yang lebih terbuka. Namun sejak tadi, kami hanya melewati tikungan demi tikungan, pepohonan yang sama, kabut yang sama, keheningan yang sama. Seolah jalan ini tidak memiliki ujung. Aku mencoba melihat GPS di dashboard. Layar navigasi berkedip beberapa kali. Kemudian berubah menjadi layar kosong. Tidak ada sinyal, gumamku. Dedi hanya mengangguk pelan. Sudah kuduga. Aku mulai kehilangan kesabaran. Ini pasti alatnya rusak. Belum sempat Dedi menjawab. Aku melihat sesuatu di depan. Sebuah pohon besar dengan batang yang bercabang 3 berdiri tepat di sisi kiri jalan. Batangnya bengkok membentuk seperti tangan manusia. Aku merasa pernah melihatnya. Tadi kita sudah lewat pohon itu. Dedi langsung menoleh. "Kamu yakin?" "Iya." Kami tetap melaju. 5 menit berlalu. Tiba-tiba, pohon yang sama kembali muncul, batang bengkok, akar menjulur ke jalan. Bentuknya sama persis. Aku mulai merasakan tengkukku dingin. Mungkin banyak pohon yang mirip. Aku mencoba mencari alasan. Namun beberapa menit kemudian, pohon itu muncul lagi, dan lagi dan lagi. Kini tidak ada lagi keraguan. Kami benar-benar berputar di jalan yang sama. Aku melihat jam digital di dashboard NASCAR 33. Beberapa menit kemudian kulihat lagi. Masih 0:33. 5 menit berlalu. Jam itu tetap tidak berubah. "Mas." Aku menunjuk dashboard. Jamnya mati. Dedi menatap angka itu cukup lama. Lalu wajahnya berubah semakin pucat.
Jangan lihat jam lagi, kenapa? Kalau waktunya sudah berhenti. Ia menarik napas panjang, artinya kita belum diizinkan keluar. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku menggenggam setir lebih erat untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku mulai kehilangan rasa percaya diri sebagai seorang sopir. Belum selesai rasa takut itu merayapi pikiranku. Radio yang sejak tadi mati kembali menyala sendiri. Seret, seret. Lalu terdengar suara seorang wanita menangis. Tangisannya pelan, semakin lama semakin jelas. Disusul suara laki-laki yang seperti sedang meminta tolong. Tolong, tolong kami. Suara itu saling bertumpuk, seolah puluhan orang sedang berbicara bersamaan. Aku segera mematikan radio. Namun suara-suara itu tetap terdengar, bukan dari radio, melainkan dari luar kabin. Aku membuka kaca sedikit, angin dingin langsung menerobos masuk. Di sela hembusan angin, terdengar suara langkah kaki, tok, dotok, dotok, seperti seseorang sedang berjalan mengikuti truk kami. Padahal kendaraan ini sedang melaju hampir 50 km per jam. Suara itu semakin cepat. Tok, tok, tok. Lalu berubah menjadi suara ketukan. Tok, detok, detok, dekini berasal dari pintu sebelah kiri. Aku langsung memandang Dedi. Ia memejamkan mata. Jangan dibuka. Ketukan itu semakin keras. Duk, duk, taduk. Seolah ada seseorang di luar yang memukul pintu kabin. Aku benar-benar ingin berteriak. Beberapa saat kemudian, ketukan itu mendadak berhenti. Aku mengembuskan napas lega. Namun rasa lega itu hanya berlangsung beberapa detik. Di kejauhan muncul cahaya. Bukan satu, melainkan belasan. Lampu-lampu kendaraan. Aku langsung bersyukur. Akhirnya ada kendaraan lain. Dedi justru terlihat semakin panik. Pelankan truk. Kenapa? Pelankan. Aku menurunkan kecepatan. Iring-iringan kendaraan itu semakin dekat. Anehnya, tidak satu pun menyalakan lampu utama. Cahaya yang terlihat hanya berasal dari lampu redup berwarna kekuningan. Seperti kendaraan keluaran puluhan tahun lalu. Saat semakin dekat, aku bisa melihat bentuknya. Beberapa truk tua, bus antar kota model lama, sebuah mobil pikap berkarat. Semuanya berjalan sangat pelan. Aku mengernyit. Kok tua semua? Tidak ada satu pun kendaraan modern. Semuanya tampak seperti berasal dari masa lalu. Satu persatu kendaraan itu melewati kami. Aku sempat melihat wajah para pengemudinya. Dan saat itulah napasku tercekat. Mereka semua berwajah pucat. Tatapan mereka kosong. Kulitnya kusam. Sebagian wajahnya penuh luka. Ada yang dahinya berdarah, ada yang lehernya miring tidak wajar, ada pula yang kepalanya dipenuhi pecahan kaca. Namun tidak satu pun dari mereka berkedip. Mereka hanya menatap lurus ke arahku, tanpa ekspresi, tanpa suara. Seolah bukan manusia. Tubuhku langsung gemetar hebat. Mas Dedi, itu. Dedi memotong ucapanku. Jangan tatap mata mereka. Namun semuanya sudah terlambat. Salah satu sopir truk tua menoleh kepadaku. Perlahan, ia mengangkat tangannya, lalu tersenyum. Senyuman itu sangat lebar. Terlalu lebar. Hingga sudut bibirnya seolah robek sampai ke telinga. Aku spontan menginjak rem namun Dedi langsung menahan tanganku. Jangan berhenti. Aku kembali menginjak gas. Iring-iringan kendaraan itu terus melintas. Jumlahnya puluhan, entah dari mana datangnya, dan entah menuju kemana. Beberapa menit kemudian, seluruh kendaraan itu hilang ditelan kabut. Aku menghela napas lega. Tetapi rasa lega itu kembali sirna. Karena ketika kulihat kaca spion samping, tidak ada bekas kendaraan sedikit pun. Jalan di belakang kami kosong. Sunyi. Seolah iring-iringan tadi tidak pernah ada. Dedi akhirnya membuka suara. Dengan nada lirih ia berkata, Raka, iya, kita sudah masuk jalur yang sering diceritakan sopir-sopir lama. Aku menoleh sekilas. Maksudnya, ini bukan lagi jalan yang dilewati manusia. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Lalu bagaimana kita keluar? Dedi menggeleng pelan, terus membaca doa. Itu saja? Iya, karena kalau kita panik, ia menatap lurus ke depan. Mereka akan tahu kalau kita bisa melihat mereka. Belum sempat aku mencerna ucapan itu,
Tiba-tiba dari balik kabut di depan muncul cahaya kekuningan. Kali ini bukan lampu kendaraan, melainkan cahaya lampu Petromax. Di sisi kanan jalan tampak sebuah warung kopi yang ramai dipenuhi para sopir. Terdengar suara orang tertawa, suara gelas beradu, dan aroma kopi panas seakan terbawa angin malam. Aku menatap Dedi. Mas, ada warung? Wajah Dedi mendadak berubah bingung. Warung? Iya. Ia memperhatikan ke depan beberapa detik, lalu berbisik pelan dengan wajah yang semakin pucat. Rak, setahuku, di tengah alas baluran tidak pernah ada warung. Aku memperlambat laju truk. Dari kejauhan warung itu terlihat sangat nyata. Lampu Petromax menggantung di depan bangunan kayu sederhana, menerangi beberapa truk tua yang terparkir rapi di halaman. Asap mengepul dari panci besar, sementara suara tawa para sopir terdengar begitu jelas memecah kesunyian malam. Mas, mungkin kita istirahat sebentar, kataku mencoba menenangkan diri. Dedi justru memegang lenganku dengan kuat. Ra, jangan turun. Tapi warungnya jelas ada. Dedi menatapku dengan wajah tegang. Kalau kamu masih ingin pulang bertemu keluargamu, jangan turun. Aku kembali melihat ke arah warung. Anehnya semua orang di sana tampak seperti sopir pada umumnya. Ada yang sedang menyeruput kopi, ada yang merokok, bahkan ada yang melambai ke arah kami sambil tersenyum ramah. Salah seorang pria berjaket ekspedisi berdiri dan berteriak, "Mas, singgah dulu!" Kopinya masih panas. Entah kenapa, rasa lelah yang sejak tadi kurasakan mendadak hilang berganti keinginan yang sangat kuat untuk menghampiri warung itu. Aroma kopi hitam dan mie rebus seolah benar-benar memenuhi kabin truk. Tanpa sadar aku memarkirkan truk di pinggir jalan. Ayo, Mas, paling cuma 5 menit. Aku turun lebih dulu. Begitu kakiku menginjak tanah, suasana di sekitar terasa jauh lebih hangat. Para sopir menyambut kami dengan senyum ramah, seolah kami adalah teman lama. Baru dari Surabaya, tanya salah seorang dari mereka. Aku mengangguk. Iya, duduk dulu. Perjalanan malam masih panjang. Seorang perempuan tua yang menjaga warung datang membawa 2 gelas kopi hitam. Asapnya mengepul. Aromanya begitu harum hingga membuat tenggorokanku terasa hangat hanya dengan menciumnya. Saat tanganku hendak meraih gelas itu, "Jangan diminum." Suara keras seorang laki-laki tua menggelegar dari arah belakang. Aku terkejut dan spontan menarik tanganku. Di belakangku berdiri seorang kakek berpakaian lusuh membawa senter minyak. Wajahnya dipenuhi kerutan tetapi sorot matanya tajam. "Masuk ke truk. Sekarang juga!" bentaknya. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba angin dingin berembus sangat kencang. Lampu Petromax berkedip, sekali, 2 kali, lalu padam. Dalam hitungan detik, suasana berubah total. Warung yang tadi tampak ramai mendadak menjadi bangunan reot yang nyaris roboh. Atapnya berlubang, dindingnya dipenuhi lumut, sementara meja-meja kayu telah lapuk dimakan. Usia aku mematung gelas. Kopi di depanku kini berubah menjadi cangkir, berisi air hitam pekat yang dipenuhi. Belatung bau harum kopi berganti menjadi aroma anyir, bercampur tanah basah. Dengan napas tercekat, aku menoleh ke arah para sopir yang tadi mengajakku berbincang. Darahku serasa berhenti mengalir. Mereka bukan lagi manusia. Kulit mereka membusuk, mata mereka kosong dan tubuh mereka dipenuhi luka mengerikan. Ada yang kepalanya pecah, ada yang dadanya remuk seperti habis tertabrak, bahkan ada yang masih mengenakan seragam ekspedisi yang robek dan berlumuran darah kering. Mereka semua perlahan menoleh ke arahku, lalu tersenyum, senyum yang sama sekali bukan senyum manusia. "Temani kami," suara mereka terdengar bersamaan. "Sudah lama kami menunggu sopir baru." Aku mundur beberapa langkah hingga tubuhku menabrak Dedi yang sejak tadi terus membaca doa kakek. Tua itu segera mengangkat senternya ke arah makhluk-makhluk tersebut. Anehnya mereka langsung mundur sambil menggeram pelan. "Kalian tidak boleh di sini," bentak sang kakek. Makhluk-makhluk itu perlahan menghilang ke dalam kabut, tetapi tatapan mereka tetap tertuju kepada kami, seolah enggan melepaskan mangsanya. Kakek itu kemudian menatap kami dengan wajah serius. Warung ini sudah terbakar lebih dari 15 tahun lalu akibat kecelakaan beruntun. Semua sopir yang kalian lihat tadi sudah lama meninggal. Aku dan Dedi hanya bisa saling berpandangan dengan tubuh gemetar. "Kalau kalian masih ingin selamat," lanjut sang kakek pelan, "keluarlah dari alas baluran sebelum azan subuh berkumandang. Setelah itu,
Tidak ada lagi jalan pulang bagi siapapun yang masih berada di dalam hutan ini. Ucapan kakek tua itu terus terngiang di kepalaku. Keluarlah dari alas baluran sebelum azan subuh berkumandang. Tanpa membuang waktu, aku dan Dedi segera berlari menuju truk. Tanganku masih gemetar ketika memutar anak kunci. Ajaibnya, mesin yang sebelumnya sempat sulit dinyalakan kini langsung hidup dengan satu kali putaran. Brum. Suara mesin diesel terdengar begitu melegakan. Gas, Rak. Jangan lihat ke belakang. Teriak Dedi, aku langsung menginjak pedal gas. Truk melaju meninggalkan warung itu secepat mungkin. Melalui kaca spion, aku sempat melihat sosok-sosok yang tadi berada di warung kini berdiri berjajar di tepi jalan. Mereka hanya diam, menatap truk kami dengan senyum mengerikan. Semakin jauh kami melaju, kabut justru semakin pekat. Jalan di depan hampir tidak terlihat. Beberapa kali terdengar suara seperti ada yang memukul bak truk dari belakang. Doug. Aku berusaha mengabaikannya. Lalu terdengar suara perempuan yang pernah kami beri tumpangan, Pak. Jangan tinggalin saya. Suara itu begitu jelas, seolah ia duduk tepat di belakang kursiku. Dedi semakin keras melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku ikut membaca doa sebisaku sambil terus memusatkan pandangan ke depan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menoleh lagi. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terlihat cahaya putih yang perlahan semakin terang. Kabut mulai menipis. Pepohonan yang rapat berganti dengan jalan yang lebih terbuka. Tepat saat kami melewati gerbang keluar kawasan hutan, terdengar suara azan subuh berkumandang dari sebuah musala di kejauhan. Seketika itu juga, suara ketukan di bak truk menghilang. Aroma melati yang sejak tadi memenuhi kabin lenyap tanpa bekas udara, dingin berubah hangat. Aku dan Dedi saling berpandangan. Kami sama-sama mengembuskan napas panjang, seolah baru saja lolos dari maut. Tak jauh dari gerbang, kami berhenti di sebuah pos penjagaan. Seorang petugas menghampiri sambil menatap kami dengan heran. Kalian dari arah baluran? Iya, Pak. Jawabku. Petugas itu menggeleng pelan. Kalian sadar tidak sudah berada di dalam hutan hampir 9 jam? Aku dan Dedi saling memandang. 9 jam? Tanyaku tidak percaya. Mustahil, Pak. Kami merasa paling lama cuma 2 jam. Petugas itu tidak menjawab. Ia hanya menunjukkan buku catatan keluar masuk kendaraan. Di sana tertulis jelas jam saat truk kami memasuki kawasan baluran dan jam ketika kami keluar. Selisihnya hampir 9 jam. Tubuhku langsung lemas. Sebelum melanjutkan perjalanan, aku memberanikan diri bertanya tentang warung kopi yang kami singgahi. Petugas itu langsung terdiam. Waktu kalian bilang ada warung, katanya pelan, Ocean langsung tahu kalian hampir menjadi korban. Ia kemudian menceritakan bahwa sekitar 15 tahun silam pernah terjadi kecelakaan beruntun di kawasan itu. Sebuah bus, beberapa truk dan kendaraan kecil saling bertabrakan hingga terbakar. Di dekat lokasi kecelakaan memang pernah berdiri sebuah warung kopi, tetapi ikut hangus dilalap api. Puluhan orang meninggal malam itu. Sejak kejadian tersebut, banyak sopir mengaku melihat warung itu muncul kembali setiap tengah malam. Siapapun yang berhenti dan menerima jamuan di sana dipercaya tidak pernah kembali dengan selamat. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku tidak pernah lagi meremehkan cerita para sopir senior. Setiap kali harus melintasi alas baluran pada malam hari, aku selalu berwudu sebelum berangkat, membaca doa sepanjang perjalanan, dan tidak pernah sekalipun berhenti di tengah hutan, apapun alasannya. Aku juga selalu mengingatkan sopir-sopir muda yang baru bekerja bersamaku. Mereka bebas percaya atau tidak. Karena dulu, aku juga pernah menertawakan semua cerita itu. Namun setelah mengalami sendiri malam paling panjang dalam hidupku, aku sadar bahwa tidak semua jalan hanya dihuni oleh manusia. Dan hingga hari ini, setiap kali melintasi alas baluran menjelang tengah malam, aku selalu menutup rapat kaca jendela, menggenggam setir lebih erat, lalu berdoa dalam hati agar tidak pernah lagi melihat perempuan berkebaya putih atau warung kopi yang seharusnya sudah lama hilang di telan waktu.